Salam sahabat KBS di mana saja berada, kita jumpa lagi dalam acara Good News from KBS, sebuah acara saat teduh bersama edisi khusus bagi saudaraku yang sakit. Melalui acara ini kami rindu membagikan kabar baik bagi setiap saudara yang saat ini sedang menderita karena sakit penyakit melalui perenungan singkat firman Tuhan dan pujian rohani, agar iman saudara diteguhkan dan saudara beroleh kekuatan dan semangat untuk menanggung penderitaan. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, pemilik kehidupan kami, Allah yang terus mengasihi kami dengan cinta kasih abadi. Kami berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai saat ini. Kami bersyukur juga untuk kesempatan untuk kami boleh menjumpai setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Tuhan, kami butuh kekuatan dari firman-Mu, sehingga kami boleh beroleh hidup, kekuatan, dan juga penghiburan dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan, berkati firman-Mu yang akan disampaikan, berkati setiap persiapan yang ada, dan biarlah apa yang disampaikan boleh memberkati setiap saudara-saudara yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami sadar kami adalah orang berdosa. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni kami, agar pelayanan kami boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membacakan firman Tuhan yang saya pilih dari Matius 8 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Demikian firman Tuhan. Saudara, tema yang saya ambil dalam kesempatan kali ini adalah Yesus mau. Dan tema ini diambil dari kata-kata Yesus sendiri pada ayat yang ketiga, yaitu aku mau. Dan kisah yang baru kita baca ini dicatat dalam 3 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Saudara, sebagaimana diketahui bahwa penyakit kusta ini membawa penderitaan baik secara fisik maupun juga psikis kepada penderitanya. Dan menurut keterangan dari alodokter.com, penderitaan secara fisik seperti ini dikatakan bahwa dalam konteks medis, kusta atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Kusta dapat ditandai dengan gejala seperti kulit mati rasa, kehilangan kemampuan merasakan suhu, sentuhan, tekanan, atau nyeri, kulit tidak berkeringat, luka yang tidak terasa nyeri di telapak kaki, bercak pucat di kulit, dan saraf yang membesar. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae yang dapat menular melalui percikan cairan dari saluran pernapasan atau droplet saat batuk atau bersin. Sedangkan penderitaan secara psikis, penyakit ini mengakibatkan rusaknya hubungan penderita dengan sesamanya karena mereka akan disingkirkan atau diasingkan dari komunitas di mana mereka tinggal. Penderita kusta ini juga beresiko mengalami diskriminasi. Dan hal ini berdampak pada kondisi psikologis mereka. Perasaan tertolak karena dianggap najis dan dibuang dari tengah masyarakat orang-orang sehat bukanlah suatu perkara mudah bagi si penderita kusta. Menurut keterangan alkitab.sabda.org dikatakan bahwa di kalangan orang Ibrani, penyakit ini dianggap najis dan berbahaya karena dapat menular. Sebab itu harus diasingkan dari masyarakat. Keluaran 13 dan Keluaran 14, Lukas 18 ayat 12 sampai 19.
Mengutip masih dari sumber yang sama, dikatakan bahwa orang-orang kusta dalam Alkitab disiksa oleh bintil-bintil kehijau-hijauan atau kemerah-merahan. Imamat 13 ayat 49. Penyakit ini dinyatakan menular, maka orang yang berpenyakit kusta ini dikucilkan dari masyarakat. Apabila ia sembuh, harus diadakan upacara pentahiran oleh seorang imam. Imamat 14 ayat 2-20, Lukas 1 ayat 44. Jadi secara fisik dan mental, orang yang kena sakit kusta ini begitu menderita. Dan pada zaman itu, penyakit ini juga dianggap sebagai kutukan Tuhan, sehingga diyakini bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menyembuhkan. Dalam kisah ini, terjadi perjumpaan antara si kusta dengan Yesus. Saat ini mari kita pelajari bagaimana sikap dari si kusta ketika dia berjumpa dengan Yesus dan bagaimana respon Yesus terhadapnya. Yang pertama, ia datang pada Yesus dengan berani. Saudara, tampaknya si kusta ini cukup berani mendekati Yesus. Kenapa disebut berani? Karena tindakannya ini sebenarnya berlawanan dengan hukum yang berlaku pada masyarakat pada saat itu. Bahwa orang yang menderita kusta dan dinyatakan najis oleh imam harus dibuang dari tengah masyarakat orang-orang sehat. Mereka dilarang mendekati orang sehat lainnya karena bisa membahayakan orang-orang itu. Kita bisa baca dalam Imamat 13 ayat 45 dan 46 berkata, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru najis-najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Juga dibandingkan dengan Lukas 17 ayat 12, bahwa ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi, saudara, penderita kusta memiliki ciri khas tersendiri yang menandai identitas mereka. Mereka benar-benar dibuang dan diasingkan dari masyarakat dan mengalami diskriminasi karena penyakit itu. Namun, si kusta dalam kisah ini begitu berani mendekati Yesus. Dalam ayat 2 dari nats yang kita baca tadi mengatakan bahwa maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Begitu juga dicatat oleh Markus 1 ayat 40, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Menurut keterangan Matius, peristiwa si kusta datang pada Yesus ini terjadi setelah Yesus selesai mengajar atau berkhotbah di bukit. Dapat diduga ada kemungkinan bahwa keberanian si kusta menghampiri Yesus itu muncul karena dia sempat mengikuti atau mendengar pengajaran Yesus di bukit, walaupun dari jauh. Dicatat dalam pasal sebelumnya bahwa pengajaran Yesus membuat orang banyak yang mendengarnya takjub, karena Yesus mengajar seperti orang yang berkuasa. Pengetahuan dan kecakapan Yesus dalam mengajar melebihi ahli Taurat para pemimpin agama mereka. Matius 7 ayat 28-29 mengatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Karena itu, hampir dapat dipastikan bahwa si kusta ini pun takjub terhadap pengajaran Yesus, sehingga mendorong dia untuk datang dan mendekati Yesus. Dengan kata lain, keberanian dari si kusta ini berasal dari iman yang timbul setelah mendengar pengajaran Yesus. Hal ini senada dengan yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya saudara, benar bahwa dengan mendengarkan firman Tuhan dapat membangkitkan keyakinan atau kepercayaan, kekuatan, dan juga semangat seseorang untuk melakukan tindakan iman. Dan keyakinan terhadap kuasa Kristus inilah membuat si kusta begitu berani datang pada Yesus. Yang kedua, ia datang dengan penuh hormat dan kerendahan hati.
Saudara, keberanian si kusta menjumpai Yesus ini disertai dengan sikap yang penuh hormat dan rendah hati terhadap Yesus. Dan hal ini nyata terlihat dari sikap dan kata-katanya terhadap Yesus. Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku sambil bersujud. Dicatat dalam Matius 8 ayat 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Markus 1 ayat 40, sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dan pada Injil Lukas dikatakan juga bahwa tersungkurlah ia dan memohon, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Kata-kata sujud menyembah, berlutut, tersungkur, dan memohon jelas menunjukkan sikap yang penuh dengan penghormatan dan kerendahan hati terhadap Yesus. Permohonannya juga tidak ada unsur paksaan atau tuntutan kepada Yesus. Dia hanya mengharapkan kemurahan, belas kasihan, dan kebaikan hati Yesus untuk menolong dia. Lalu, bagaimana respon Yesus terhadap si kusta itu? Dicatat bahwa dalam Matius 8 ayat 3, dan lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Demikian juga dalam Markus 1 ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu dan ia menjadi tahir. Kemudian juga di Lukas 5 ayat 13, Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Jadi respon Yesus terhadap sikap dari si kusta ini, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Yesus katakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus tidak menolak orang kusta itu karena dia merasa jijik atau khawatir tertular kusta. Dan ini merupakan suatu tindakan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa pada umumnya. Tindakan Yesus didasarkan oleh belas kasihannya terhadap orang itu. Dan 3 kitab Injil mencatat bahwa orang itu sembuh pada saat itu juga. Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa hati Tuhan begitu baik dan mulia. Ia mau mengulurkan tangan dan menolong si kusta itu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan dan dia juga tidak menolak siapapun yang datang kepadanya dengan penuh hormat dan kerendahan hati. Karena dia sendiri berkata dalam Yohanes 6 ayat 37 bahwa barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Karena itu, bagi saudaraku yang sakit, belajar dari kisah si kusta ini. Jika penyakit yang saudara derita sampai membuat saudara dikucilkan dari lingkungan saudara, bahkan saudara ditolak oleh keluarga, atau dijauhi oleh orang-orang terdekat, bahkan secara medis dokter angkat tangan, tanda menyerah. Jangan patah arang, tetap berharap pada Tuhan. Kuatkan hati saudara dengan iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan yang saat ini saudara dengar. Kemudian bertindaklah dengan berani, datang pada Tuhan, hampiri tahta kasih karunia-Nya dengan penuh hormat dan juga kerendahan hati, memohon belas kasihan-Nya. Tuhan katakan bahwa Dia tidak menolak atau membuang orang yang datang kepadanya. Jika Tuhan berkenan, Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan memberikan pengharapan bagi setiap saudara yang mendengar, terkhususnya bagi mereka yang sedang sakit. Biarlah firman Tuhan ini
memberikan mereka iman, sehingga mereka berani untuk datang pada Tuhan dan dengan penuh hormat dan kerendahan hati memohon belas kasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan membuang setiap orang yang datang kepadamu. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tersedia bagi setiap orang yang berseru-seru kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu.
Baik saudara, kita sudah sampai di penghujung acara malam hari ini. Kiranya kabar baik yang sudah kami sampaikan melalui firman Tuhan dan juga pujian rohani memberkati saudara sekalian, terkhususnya bagi saudara yang sedang sakit. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.